Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kepada dosen saya, Dr. Andas Pupu Saiful Rahmat, selaku dosen landasan pendidikan ekonomi. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selamat pagi juga kepada rekan-rekan saya. Semoga kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, perkenalkan nama saya Aditya Putri dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan sebuah makalah yang telah saya buat, yaitu tentang studi pendidikan ekonomi mikro dan makro. Baik, lanjut kepada pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah pengertian ekonomi mikro secara garis besar. Yang kedua adalah pengertian ekonomi mikro menurut para ahli. Lalu yang ketiga adalah aspek ekonomi mikro, dan yang keempat adalah ruang lingkup ekonomi mikro. Lanjut kepada pembahasan yang kelima, yaitu tentang tujuan ekonomi mikro. Yang keenam adalah Lanjut kepada pembahasan yang kelima, yaitu tentang tujuan ekonomi mikro. Yang keenam adalah teori ekonomi mikro. Yang ketujuh adalah komponen ekonomi mikro dalam bisnis. Dan yang kedelapan adalah peran ekonomi mikro. Itulah pembahasan pada ekonomi mikro. Pembahasan pada ekonomi makro, yang pertama adalah pengertiannya, yang kedua adalah tujuan ekonomi makro, dan yang ketiga adalah ruang lingkup ekonomi makro, yang keempat adalah perbedaan ekonomi mikro dan makro. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian ekonomi mikro, yaitu suatu cabang dari ilmu ekonomi yang membahas tentang aktivitas ekonomi dalam lingkup cakupan yang lebih sempit. Ekonomi makro ini secara langsung berpengaruh terhadap adanya pengambilan keputusan dalam hal penawaran ataupun pengambilan barang atau jasa. Lanjut kepada pengertian ekonomi mikro menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Adam Smith. Beliau mengemukakan bahwasanya ekonomi mikro itu merupakan suatu objek yang sifatnya itu rasional. Hal tersebut mengakibatkan para pelaku ekonomi itu harus mempertimbangkan hal-hal rasional sebelum membuat keputusan. Menurut ahli yang kedua yaitu David Ricardo, ia mengemukakan bahwasanya ekonomi mikro itu ialah kondisi yang mana para pelaku ekonominya itu sudah mempunyai informasi tentang seluk-beluk keadaan pasar. Dengan begitu, ekonomi mikro tersebut merupakan suatu faktor penentu dari pasar ekonomi global. Ahli yang ketiga yaitu Marshall dan Vicon. Beliau mengemukakan bahwasanya ekonomi mikro itu suatu tingkat mobilitas yang tinggi di dalam pasar, sehingga membuat para pelaku ekonomi itu dapat berlangsung beradaptasi atau menyesuaikan perubahan-perubahan yang ada di pasar. Menurut Sadono Sukirno, beliau menguatkan bahwasanya ekonomi mikro ialah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku konsumen dan perusahaan, dan juga penentuan harga-harga pasar serta kuantitas faktor input barang jasa dan yang diperjualbelikan. Lanjut kepada ruang lingkup ekonomi mikro. Ruang lingkup ekonomi mikro yaitu di dalamnya terdiri dari produsen serta konsumen, di mana dalam dunia ekonomi suatu produsen serta konsumen ialah suatu individu pada rumah tangga, masyarakat, organisasi, serta perusahaan. Lanjut kepada tujuan ekonomi mikro. Yang pertama adalah analisis terhadap mekanisme pasar yang membentuk harga relatif kepada produk, barang, dan jasa.
dan juga alokasi sumber terbatas kepada banyak atau akibat banyaknya penggunaan alternatif. Tujuan ekonomi mikro yang kedua yaitu melakukan analisis pasar, di mana saat pasar gagal dalam memproduksi hal efisien dan menjelaskan berbagai kondisi teoritis yang dibutuhkan bagi suatu pasar dengan persaingan yang sempurna. Lanjut kepada teori ekonomi mikro, di dalamnya tercantum 3 poin. Yang pertama adalah teori harga, yang kedua produksi, dan yang ketiga adalah distribusi. Teori harga yaitu ialah sebagai dasar untuk menganalisis interaksi antara penawaran serta permintaan barang atau jasa yang terdapat di dalam pasar dan juga sebagai faktor yang dapat mempengaruhinya. Lanjut pada yang kedua adalah teori produksi. Ialah sebagai dasar untuk melakukan analisis biaya produksi serta tingkat dari produksi. Lanjut kepada teori distribusi. Teori distribusi ini mempunyai suatu tujuan, yang mana tujuannya itu adalah untuk melakukan analisis ekonomi mikro terhubung dengan upah tenaga kerja, besar bunga yang harus dibayar kepada pemilik modal, serta besar keuntungan yang didapat oleh produsen. Baik, lanjut kepada komponen ekonomi mikro dalam bisnis. Di dalamnya terdapat 3 poin. Yang pertama adalah interaksi di pasar barang, yang kedua adalah tingkah laku penjual dan pembeli, dan yang ketiga adalah interaksi di pasaran. Mari kita bahas satu persatu. Lanjut kepada interaksi pasar barang. Apabila dilihat dari segi ekonomi mikro, nah perekonomian ini terdiri dari berbagai pasar, contohnya itu adalah seperti pasar barang. Nah, di dalamnya itu terjadi suatu tawar-menawar antara si penjual dan pembeli. Nah, disitulah terjadi sebuah kesepakatan harga yang mana termasuk di dalam interaksi pasar barang ini. Lanjut kepada tingkah laku penjual dan pembeli. Seperti halnya pada pengertian ekonomi mikro, yang mana teori ini mempelajari tentang tingkah laku si penjual dan pembeli, sehingga ekonomi ini berkaitan dengan perilaku produsen serta konsumen yang terjadi di pasar, sehingga menimbulkan suatu tujuan yang berbeda. Lanjut kepada interaksi di pasaran. Dalam hal ini, ekonomi mikro menjelaskan bahwasanya teori ini mengenai interaksi konsumen serta produsen yang melibatkan faktor-faktor produksi seperti halnya sumber daya alam, sumber daya manusia, serta kewirausahaan. Materi selanjutnya yaitu tentang peran ekonomi mikro. Di dalamnya terdapat 5 poin. Poin yang pertama adalah merumuskan kebijakan, yang kedua menyusun prediksi, dan yang ketiga adalah mengetahui perilaku konsumen, yang keempat mengetahui perputaran barang, dan yang kelima adalah meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang pertama adalah merumuskan kebijakan. Menjadi salah satu dasar dalam merumuskan kebijakan suatu perusahaan terkait dengan upah serta harga dalam pengelolaan sumber daya. Dengan adanya teori ekonomi mikro atau mikroekonomi tersebut dapat dijadikan sumber informasi untuk bisa dapat mempelajari interaksi di pasar, bagaimana campur tangan pemerintah sehingga bisa membentuk kebijakan perusahaan strategis dan juga inovatif. Menyusun prediksi. Dari pengertian ekonomi mikro juga sudah dijelaskan, yakni bahwasanya sebagai sumber informasi di pasar, sehingga dengan adanya ekonomi mikro ini maka sebuah perusahaan itu dapat menyusun juga prediksi untuk kedepannya. Memahami perilaku konsumen. Dengan secara tidak langsung perusahaan tersebut bisa dapat memahami bagaimana kebutuhan si konsumen.
Nah, tentu hal ini akan berpengaruh terhadap kemampuan produk dan jasa suatu barang itu bisa bertahan di pasar. Lanjut kepada poin yang keempat, yaitu mengetahui perputaran barang. Nah, ekonomi mikro juga bisa berperan atau bisa menjadi alat untuk mengetahui perputaran produk. Nah, apabila ingin bertahan di pasar, maka perusahaan tersebut harus mengawasi produk yang dijual itu tetap berada di jalannya. Tujuannya ialah untuk menghindari kecurangan dari para pesaing. Lanjut kepada poin yang terakhir, yaitu meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, produktivitas perusahaan ini dapat tercapai dengan berbagai dorongan, seperti halnya SDM, sumber daya manusia, yang berkualitas produknya, sehingga bisa terjamin kualitasnya serta yang lainnya. Sehingga dengan meningkatkan produksi atau produktivitas bisa meningkatkan keuntungan suatu perusahaan secara maksimal. Lanjut kepada pengertian ekonomi makro, yaitu suatu cabang dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari cara bekerja atau mekanisme perekonomian sebagai satu keseluruhan atau sering disebut dengan agregat, yang berkaitan dengan efisien penggunaan faktor yang tersedia agar terciptanya kemakmuran masyarakat secara maksimal. Lanjut kepada tujuan ekonomi makro di Indonesia, terdapat 6 poin. Poin yang pertama adalah meningkatkan pendapatan nasional, yang kedua membuka kesepakatan lapangan pekerjaan, yang ketiga adalah meningkatkan kapasitas produksi secara nasional, yang keempat adalah mengendalikan inflasi, dan yang kelima adalah menjaga kestabilan ekonomi, dan yang terakhir yang keenam adalah menyeimbangkan neraca pembayaran luar negeri. Poin yang pertama adalah meningkatkan pendapatan nasional. Nah, salah satu tujuan ekonomi di Indonesia itu adalah untuk meningkatkan pendapatan nasional. Nah, dengan mengetahui pendapatan nasional Indonesia, pertumbuhan ekonomi negara ini bisa terukur dengan baik. Nah, selain itu, kebijakan-kebijakan ekonomi yang efektif dan efisien ini bisa meningkatkan pendapatan nasional di Indonesia secara signifikan. Baik, poin yang kedua adalah membuka kesepakatan lapangan pekerjaan. Justru dari itu, tujuan ekonomi makro di Indonesia yaitu untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, dengan adanya peningkatan peluang untuk mendapatkan pekerjaan atau kesempatan kerja, maka peningkatan kapasitas produksi secara nasional itu akan meningkat dengan. Poin yang ketiga adalah meningkatkan kapasitas produksi secara nasional. Nah, meningkatkan produksi secara nasional yaitu merupakan suatu tujuan lain dalam perekonomian makro di Indonesia. Nah, kapasitas produksi Indonesia itu yang meningkat dapat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Poin yang keempat adalah mengendalikan inflasi. Inflasi bisa terjadi diakibatkan karena permintaan yang terlalu besar terhadap suatu barang atau jasa, sehingga menyebabkan kenaikan harga yang besar. Jika inflasi terjadi, pertumbuhan perekonomian di Indonesia akan terhambat dan berpengaruh pada kenaikan harga atau barang yang sangat tinggi. Nah, seperti halnya pengangguran serta penurunan nilai mata uang. Poin yang kelima adalah menjaga kestabilan ekonomi. Nah, analisis perekonomian ekonomi makro juga bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi negara Indonesia. Kestabilan perekonomian sangatlah penting agar para pelaku ekonomi memiliki kepercayaan untuk berinvestasi di Indonesia. Lanjut kepada poin yang keenam, yaitu menyeimbangkan neraca pembayaran luar negeri. Nah, tujuan diperlakukannya adanya analisis ekonomi makro di Indonesia adalah untuk menyeimbangkan neraca pembayaran luar negeri. Nah, neraca pembayaran ini merupakan suatu rangkuman dari berbagai transaksi, seperti halnya transaksi keuangan antara penduduk baik dalam negeri maupun penduduk luar negeri. Baik, cukup sekian pemaparan presentasi atas makalah yang telah saya buat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang mau dipertanyakan, silahkan ditanyakan di grup. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.